Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risala wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan bahasan kita daripada kitab Syarh Durusil Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sudah sampai pada bahasan kita terkait dengan sunnah-sunnah di dalam salat, sunnahus salat. Kita berada pada ad-darsul ashir, yaitu pelajaran yang ke-10. Kita bacakan dulu apa yang dikatakan ataupun yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ad-darsul ashir sunanus salat, pelajaran yang ke-10 yaitu sunnah-sunnah di dalam salat. Sunanus salati minha, sunnah-sunnah salat daripadanya yang pertama adalah al-istiftah. Yang pertama apa? Al-istiftah, yaitu doa istiftah. Yang kedua, ja'lu kaffil yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Yang kedua yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri di dada ketika berdiri, baik sebelum ruku maupun setelah ruku. Nah, ini yang kemarin sempat ana singgung ya, bahwasanya bersendekap itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Yang merupakan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadaini madmumatay al-asabi' mamdudatan hadhul mankubaini wal udhunaini 'inda at-takbiratil awwali wa 'inda ar-ruku'i wa raf'i minhu wa 'inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwali ila ats-thalithati.
Yang ketiga itu mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari dan membukanya sejajar kedua pundak atau sejajar dua daun telinga ketika takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan juga ini ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ya, hukumnya sunnah ya. Yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik pada takbir yang pertama ketika hendak telinga ketika takbir pertama, kemudian ketika hendak ruku, kemudian ketika mengangkat kepala dari ruku yaitu i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya ada orang takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan maka sah. Allah alam bisa sah salat. Dia sudah terikat dalam salat. Kemudian yang keempat, mazada an wahidatin fi tasbih ar-ruku'i was-sujudi. Apa yang lebih dari satu kali dalam bacaan ruku' dan sujud. Misalnya 3, misal lebih daripada 1. Ketika kita baca di dalam apa? Jadi kalau membaca 1 kali, berarti di sini Syekh mengatakan kalau 1 kali itu ketika ruku baca tasbih subhana rabbiyal azim, ya kan? Di dalam ruku 1 kali itu hukumnya wajib. Sekali itu hukumnya wajib. 2, 3 dan lebih daripada itu, misal 5 ya, maka itu hukumnya sunnah. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian yang kelima, mazada ala qawli rabbana walakal hamdu, yaitu ucapan tambahan daripada rabbana walakal hamdu. Kalau antum baca rabbana walakal hamdu, baca tambahannya Allah alam bisa, maka itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Itu yang wajib. Allah alam bisa. Baik ya. Kalau tambahannya itu hukumnya sunnah. Kalau lebih daripada itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Mazada ala qauli rabbana walakal hamdu ba'da al-qiyam min ar-ruku', setelah seorang itu bangun daripada ruku', ya, maksudnya ketika i'tidal, wa mazada an wahidatin fi ad-du'a bil maghfirati baina as-sajdatain. Dan yang lebih daripada 1 ketika seorang berdoa dengan ampunan. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Lebih daripada 1. Kalau 1 kali itu hukumnya wajib, lebih daripada 1 itu hukumnya sunnah. Baik. Itu biasanya dalam riwayat 2 kali atau 3 kali. Maka yang lebih daripada 1 itu hukumnya sunnah. Itu ya. Kalau sekali saja itu sudah menunaikan kewajiban. Ini perlu sekali kita paham betul ini tentang masalah-masalah sunnah dalam salat. Ini penting sekali. Terkait dengan kualitas daripada ibadah ataupun salat kita. Allahu a'lam bishawab. Kita sebutkan satu persatu dulu, baru kita nanti jelaskan ya. Kemudian yang kelima,
Yang keenam, ja'lur ra'si, yaitu kata beliau menjadikan kepala atau memposisikan kepala, lebih tepatnya memposisikan kepala. Ja'lur ra'si hiyala, yaitu menjadikan atau memposisikan kepala itu sejajar dengan punggung. Hiyala, ya, sejajar dengan punggung, yaitu apa? Meratakan apa? Punggung kepala ini diratakan, ya, disejajarkan. Allah alam bisawab. Ya, hiyalat dhahri fi ruku'. Ketika seorang sedang ruku', itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Allah alam bisawab. Berarti punggung juga, ya, termasuk punggung, tulang belakang diluruskan itu juga apa? Hukumnya sunnah, ya. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Kemudian yang ketujuh itu mujafatul adudaini anil janbaini wal batni anil fakhidhaini wal fakhidhaini anis saqaini fi sujudi. Kata beliau, yang keenam itu adalah yang ketujuh, ya. Apa? Yang ketujuh itu merenggangkan kedua lengan. Maksudnya tidak merapatkan ke apa? Ke ini, pinggang ini. Ya. Baik. Yaitu apa? Merenggangkan kedua lengan bagian atas. Sini, ya. Ini nih, bagian atas. Dari kedua lambung, atau maksudnya dari kedua lambung itu bukan, lebih tepatnya daripada kedua apa namanya? Ini. Apa disebut ini? Rusuk, ya. Daripada rusuk, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi merenggangkan kedua lengan atas dari kedua, ya, rusuk atau lambung, ya. Ataupun perut dari kedua paha, perut daripada kedua paha ini, ya, tidak rapat, ini juga hukumnya sunnah. Berarti kalau merapat sah dah sholat, sah, tapi tidak mendapatkan kualitas yang terbaik dari sisi pahala. Allah alam bishawab. Ini menurut Syekh bin Baz yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Maka, ya, merenggangkan kedua lengan atas dari kedua lambung, ya, perut daripada kedua paha ketika sujud, ya. Allah alam bishawab. Dan kedua paha dari kedua betis, maksudnya paha ini tidak nempel ke betis, ya kan? Perut tidak nempel ke bagian paha depan, betis tidak menempel ke paha bagian belakang. Maka ini juga hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah ketika seorang bersujud itu, ya. Kemudian yang kedelapan, raf'udz dzira'aini 'anil ardi hina sujudi. Menegakkan atau mengangkat kedua dzira'ain. Ini, ya. Kedua tangan ini menegakkannya. Tidak menempelkan ke lantai. Ketika sujud, itu hukumnya sunnah juga. Itu poin yang ke-8. Yang ke-9, julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrushatan wa nasbul yumna fi at-tashahhud al-awwal wa baina as-sajdatayn. Duduknya seorang yang sholat, atau duduk
orang yang sholat ya di atas kaki kiri, di atas kaki kiri, di atas kaki kiri yang ini, ya. Kemudian di atas kaki kiri mafrush, ya, atau yang disebut dengan duduk iftirash, itu duduk iftirashnya seorang yang sholat, kemudian menegakkan kaki kanannya, telapak kaki kanannya, baik pada tasyahud awal maupun duduk di antara dua sujud, itu juga hukumnya sunnah. Itu juga hukumnya sunnah. Berarti kalau dia duduk di atas dua pahanya, di atas dua kakinya, boleh apa enggak? Boleh. Hanya saja kualitas pahala di dalam sholatnya tentunya menjadi berkurang. Itu ya kawan, seperti itu. Itu poin yang ke-9 ya. Kemudian poin yang ke-10, di antara sunnah-sunnah daripada sunnah sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, al-julusu at-tawarruku fi at-tashahhud al-akhir fi ar-ruba'iyyah wa ath-thulathiyah wa huwa al-julusu ala maq'adatihi wa ja'al rijlihi al-yusra tahta al-yumna, ya. Bahwasanya apa kata beliau? Duduk tawaru. Duduk tawaru. Ini saya sebutkan. Duduk tawaru pada tasyahud akhir. Baik pada solat yang 4 rakaat atau solat yang 3 rakaat, ya, atau solat yang 3 rakaat, yaitu duduk di atas tempat duduknya dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah yang kanan, serta menegakkan telapak yang kanan. Saya duduk iftirash, saya duduk tawaru, ya. Memasukkan kaki kiri ke bawah apa? Kaki kanan, dan menegakkan kaki, telapak kaki apa? Kanan. Maka duduk tawaru ini di tasyahud akhir, baik pada sholatul rubaiyah, yaitu sholat yang 4 rakaat, atau sholat yang thulathiyah yang dia 3 rakaat, itu sholat maghrib. Maka ini juga hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sekali lagi, hukumnya sunnah. Ini poin yang ke berapa? Ke 10 ya. Kemudian poin yang ke-11, al-isyaratu bis-sababati fi at-tashahhud al-awwal wa ath-thani min hina yajlisu ila nihayati at-tashahhud wa tahrikiha 'inda ad-du'a'i, yaitu memberikan isyarat dengan telunjuk baik pada tasyahud awal ataupun pada tasyahud yang kedua, yaitu tasyahud akhir, dimulai sejak dia duduk sampai dengan selesainya tasyahud, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut inda doa. Artinya kalau seorang tasyahud tanpa berisyarat dengan telunjuk, sah ada sholatnya? Sah. Kenapa? Karena berisyarat ketika tasyahud dengan jari telunjuk dari awal seseorang itu duduk pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir sampai dengan selesainya, yaitu dia tutup dengan doa pada tasyahud akhir, maka itu hukumnya sunnah. Berarti kalau seorang baca tasyahud tanpa mengisyaratkan telunjuknya, sah solatnya. Akan tetapi tentunya di sini dia tidak mendapatkan kesempurnaan di dalam pahalanya. Nanti ada penjelasan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan beliau memberikan sebuah sedikit peringatan. Karena kebanyakan orang menganggap perkara sunnah
Ada orang yang membencinya, ada orang yang meremehkan dan malas-malasan. Kalau malas-malasan, maka la ba's, dia tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan dalam pahala. Kualitas salatnya, pahalanya berkurang. Kalau membenci, dikhawatirkan dia masuk ke dalam sunnah Nabi SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golongan. Ada ancaman. Allah a'lam bishawab. Baik. Tadi poin yang berapa? Ke-11 ya. Kemudian poin yang ke-12. As-salatu wat-tabriku ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala Ibrahim ya wa ali Ibrahim fi at-tashahhud al-awwal. Baik. Yang ke-12 itu kata beliau, mengucapkan sholawat atau membaca sholawat dan tabrik. Tabrik itu membaca doa atau mendoakan keberkahan. Wa barik ala Muhammad. Nah, ini. Ya. Kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim pada tasyahud awal. Maka ini hukumnya juga sunnah. Ini hukumnya sunnah. Yang ke-13, ad-du'a fi tasyahud al-akhir. Berdoa pada tasyahud akhir sebelum salam. Berarti dimulai daripada apa? Dimulai daripada berlindung apa? Daripada fitnah, 4 fitnah. Ya kan? Berlindung daripada 4 fitnah. Kemudian doa-doa yang ma'thurah, doa-doa yang ma'thur daripada Nabi SAW seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma inni dhallamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka hadza aidan, ini juga dia sunnah min sunnanis salat. Ya, sunnah daripada sunnah-sunnah salat. Baik ya? Itu yang ke-13. Yang ke-14, al-jahru bil qira'ati fi salatil fajr wa salatil jum'ati wa salatil 'idain wa salatil 'idain wal istisqa wa fi ar-rak'atayn ulayayn min salatil maghrib wal 'isya'i. Yaitu apa? Menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan baik bagi imam dan baik bagi imam ataupun makmum. Allah a'lam bishawab. Baik bagi imam maupun makmum ya. Pada sholatul fajar maupun sholat Jumat, kalau makmum pada sholat jamaah Anda, afwan, sekali lagi saya ulangi ya, mengeraskan bacaan pada sholat fajar maupun sholat Jumat. Kalau sholat Jumat berarti makmum tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Wa sholatul idain, begitu juga sholat idain. Wallahu a'lam. Kecuali kalau Jumat kan otomatis tetap dia harus bersama imam. Kalau dia tidak ikut Jumat berarti tidak ada kewajiban Jumat, berarti gugur Jumat, wajib zuhur. Ya. Wa sholatul idain, nah, kalau sholat idain maka tentunya di situ
Kalau sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, maka boleh dilakukan sendiri. Nah itu, kalau memang dia tidak mendapatkan jamaah, maka menjaharkan pada sholat Idain bagi imam maupun orang yang sholat sendiri itu juga sunnah. Wal istisqa, begitu juga istisqa, sholat minta diturunkan hujan, baik pada rakaat yang pertama, pada 2 rakaat yang pertama, ataupun min sholatil maghribi wal isya, pada sholat maghrib dan isya, dan pada 2 rakaat yang pertama daripada sholat maghrib dan isya. Itu hukumnya sunnah. Adzan dulu. Sudah masuk. Ada. Saya minum kopi ya. Baik, kita sampai pada poin yang ke-14 ya. Itu al-jahru bil qira'ati fi shalatil fajr wa shalatil jum'ati wa shalatil 'aidain wal istisqa. Ya, yaitu mengeraskan bacaan, menjaharkan ya. Mengeraskan bacaan ya ketika sholat fajar ataupun sholat fajar ya, sholat subuh ya,
kemudian sholat Jumat, kemudian sholat Id, 2 Id, begitu juga sholat istisqa, dan mengeraskan pada 2 rakaat awal daripada sholat maghrib dan sholat Aisyah. Maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-15, al-israru bil qira'ati fi adh-dhuhri wal 'ashri wa fi ath-thalithati min al-maghribi wal akhirataini min al-isya. Akhirataini min al-isya. Bahwasanya apa? Mensirkan, artinya tidak mengeraskan bacaan. Maksudnya bacaan di sini bacaan Al-Quran, baik pada sholat zuhur, kemudian pada sholat asar, begitu juga pada rakaat yang ketiga daripada sholat maghrib, dan 2 rakaat yang terakhir daripada sholat Aisyah. Maka ini juga hukumnya sunnah. Nah, ini perlu ya. Jadi kalaulah kita dapat kasusnya, ada orang kemudian pada sholat zuhur dia baca dengan keras, bagaimana? Kalau dia baca dengan keras di semua sholat, baik, maksudnya pada sholat zuhur, sholat asar, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir dia baca dengan keras, gimana? Sah dah sholatnya? Sah. Tapi tentunya di situ berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Kualitas pahalanya berkurang. Faham tuh? Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Kecuali kalau seandainya dia meyakini hal itu wajib, bid'ah itu. Betul? Ini pernah Anda dapatkan kasusnya. Ini. Jadi dia membaca dengan jahat. Ada orang tua sudah rahimahullah sudah meninggal. Ada orang tua itu dia kalau sholat, pada sholat zuhur dan sholat asar, maka dia membaca dengan keras. Kalau dia menganggap hal itu tidak wajib, ya kan? Kalau dia menganggap hal itu tidak wajib, ya, maka kita katakan bahwasanya hal itu adalah apa? Sholatnya sah, tapi dari sisi kualitas pahalanya berkurang. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan sunnah daripada sunnah yang terdapat di dalam sholat. Ya, Allah alam. Kalau dia menganggap wajib, itu bid'ah. Paham tuh? Membaca dengan menjaharkan, dia mengkiaskan kepada sholat zuhur, dia mengkiaskan kepada sholat apa? Sholat Isya dan misalnya dia kiaskan kepada sholat Aisyah, dia kiaskan kepada sholat subuh, maka ini bid'ah. Kalau dia menggunakan dalil qiyas, maka ini sebuah qiyas dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ibadah itu tidak boleh menggunakan qiyas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, la qiyas fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Tidak boleh menggunakan qiyas dalam ibadah. Allah alam bisawab. Kalau dalam hal muamalah duniawi ya, maka dibolehkan selama qiyas itu adalah qiyas yang paralogisme. Logis. Bukan paralogisme, yang logis. Artinya dengan memenuhi syarat-syarat daripada qiyas itu.
sudah dijelaskan oleh para ulama. Allah alam. Tapi kalau tidak memenuhi syarat kias, maka itu namanya mengkiaskan sesuatu dengan kias yang tidak, yang yang tidak tepat. Ya, Allah alam bisawab. Disebut dengan kias yang tidak tepat. Wallahu alam bisawab. Kalau dalam masalah ibadah, maka tidak boleh menggunakan kias. Kalau menggunakan kias, jatuh ke dalam bid'ah. Jadi kalau ada orang menganggap, misal menganggap menjaharkan bacaan pada sholat zuhur dan sholat asar itu sebagai kewajiban, atau dia anggap itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menggunakan qiyas, maka itu adalah bid'ah. Betul? Allah alam bisawab. Tapi ingat, ada sunnah yang termasuk daripada sunnah yang banyak ditinggalkan. Sunnah yang banyak ditinggalkan, yaitu mengeraskan bacaan dari surat pada sholat zuhur, 2 rakaat yang awal daripada sholat zuhur ataupun sholat asar, mengeraskan ayat-ayat tertentu daripada surat. Misal contoh seperti ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada azab, atau ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada nikmat syurganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun azab berupa siksa neraka, maka boleh kita mengeraskannya, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kadang-kadang, tidak seterusnya. Kadang-kadang. Ini kalau antum belajar nanti masuk dalam pembahasan fikih itu ada pembahasannya itu. Allah alam bisawab. Ini banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Allah alam bisawab. Itu ya. Jadi mengeraskan kadang-kadang pada 2 rakaat awal daripada mengeraskan bacaan ayat-ayat tertentu daripada bacaan surat pada 2 rakaat yang awal daripada sholat zuhur dan sholat asar, itu hukumnya sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan, ditinggalkan. Ya, ini beberapa kali ana lakukan di sini ya. Beberapa kali ana ada lakukan di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak kawan-kawan yang kaget gitu kan. Karena tidak pernah mendengarnya. Ya, banyak kawan-kawan yang kaget. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sunnah. Kadang-kadang dikeraskan dalam rangka apa? Mengingatkan terkait dengan azab, ataupun terkait dengan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ataupun terkait dengan kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Jadi kita sampai pada poin yang ke 15 ya. Kemudian poin yang ke-16 pada sunnah yang terdapat di dalam salat, yaitu qira'atu ma zada 'anil Fatihati minal Qur'an. Ya. Bacaan yang lebih daripada Al-Qur'an, maksudnya bacaan yang lebih daripada suratul Fatihah, yaitu bacaan surat. Bacaan surat. Contoh, kalau saat ada seorang imam ataupun seorang yang salat munfarid, dia cuma baca Al-Fatihah saja, maka sah salatnya. Pada 2 rakaat yang pertama ya, ataupun pada salat Jumat dan salat apa? Salat 2 rakaat yang pertama daripada salat zuhur dan asar, serta isya, dan 2 rakaat yang pertama daripada salat maghrib, ataupun salat iddain, ataupun salat Jumat, ataupun salat subuh. Bacaan yang lebih daripada suratul Fatihah.
pada Al-Quran, itu bacaan surat. Maka ini hukumnya sunnah. Jadi kalau seorang habis selesai baca Al-Fatihah, dia tidak membaca surat, dia langsung ruku, sah salatnya. Tetapi berkurang naqasa thawabus shalah, ya. Akan berkurang pahala daripada sholat. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan sunnah daripada sunnah yang terdapat di dalam sholat, ya. Allah a'lam bishawab. Ya. Kata poin yang ke berapa? 16 ya, yaitu membaca ayat atau surat yang lebih daripada surat Al-Fatihah dengan tetap memperhatikan sunnah-sunnah salat yang lainnya selain daripada yang telah kami sebutkan, yang diantaranya yang telah kami sebutkan, kata Syekh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 16 poin daripada sunnah salat, ya. Sunnah yang terdapat di dalam salat. Baik. Kemudian kita bacakan penjelasan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di sini. Beliau mengatakan, lamma anha rahimahullah taala ma yata'allaqu bil arkani wal wajibati al mukhtassati bis salat, aqada hadha ad-dars li bayan as-sunani al muta'alliqati bis salati wallati laysat bi ruknin wala wajibin, tanbihan minhu rahimahullah ila ahammiyati inayatil muslimi, ya, bihadhihi sunani wa riayatihi laha. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, setelah Syekh menyelesaikan apa yang berkaitan dengan rukun-rukun dan wajib-wajib daripada wajibatus shalah ataupun rukun-rukun salat, maka beliau memulai pelajaran atau menjelaskan pelajaran ini, yaitu menjelaskan apa? Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa? Salat. Yang bukan merupakan rukun maupun wajib. Ya. Sebagai apa? Tanbihan. Sebagai bentuk pengingat, peringatan, agar supaya kita ingat, agar supaya apa? Kita ingat. Dari beliau rahimahullah akan pentingnya sebuah perhatian seorang muslim terhadap sunnah-sunnah ini dan komitmennya terhadap sunnah-sunnah ini. Ini penting sekali. Karena kebanyakan orang kalau sudah berbicara tentang ini hukumnya sunnah, maka dia akan santai, berleha-leha, bahkan bermalas-malasan kalau mendengar sesuatu dari perkara-perkara yang sudah disyariatkan dengan penyebutan ini hukumnya sunnah. Itu banyak orang seperti itu, ya. Ini hukumnya sunnah. Jadi Syekh menyebutkan tentang sunnah-sunnah di sini sebagai tanbih, pengingat bagi kita, dan agar supaya kita memiliki sebuah perhatian yang khusus terhadap sunnah-sunnah ini, terhadap sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat. Allah alam. Sebagai apa? Sebagai pelengkap, penyempurna daripada salat yang kita lakukan. Maksudnya penyempurna daripada sisi pahala dan ganjarannya. Allah alam. Sebagaimana kita berdagang. Kalau antum berdagang, misal berdagang dengan antum berdagang,
ya, dari modal yang antum keluarkan untuk belanja barang dagangan, misal 1 juta. Ketika antum berdagang sudah mendapatkan modal itu kembali, ada lebihnya, maka apa yang antum harus lakukan? Antum jual lagi agar mendapatkan keuntungan. Betul? Maka sunnah ini itu sebagaimana keuntungan yang ada pada perdagangan antum dalam perdagangan duniawi. Maka ketahuilah bahwasanya sunnah itu adalah pemberat dan pembesar daripada pahala yang antum lakukan daripada satu amalan yang sudah ditetapkan seperti sholat. Allah a'lam. Jadi sebagai pelengkap dan penyempurna, pembesar. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Itu ya kawan, paham ya? Itu sunnah. Makanya Syekh menyebutkan di sini, Syekh bin Baz menyebutkan di sini sebagai bentuk perhatian khusus kita agar supaya kita ingat. Ya, agar supaya kita memiliki perhatian secara khusus terhadap sunnah-sunnah ini dan tidak bermalas-malasan bahkan meremehkan. Ya, bahkan meremehkan. Tidak seperti itu ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Syekh sudah menyelesaikan, beliau memberikan sebuah tanbihan ya, sebuah pengingat untuk kita ya, akan pentingnya perhatian seorang muslim terhadap sunnah-sunnah ini dan penjagaan dia terhadap sunnah-sunnah ini, agar supaya wa ayyahrisu ala alla yufarrita fi syai'in minha, agar supaya dia juga tidak melalaikan ya, atau dia asal-asalan. Kadang-kadang ada orang asal-asalan, ada orang yang asal-asalan dalam sholatnya ya, kalau sudah terkait dengan perkara sunnah asal-asalan. Wallahu a'lam. Agar supaya tidak asal-asalan dan tidak melalaikan sesuatu pun daripada sunnah-sunnah ini. Wala yaqulu hadhihi sunnah, dan agar supaya dia tidak mengatakan ini kan sunnah saja, mustahinan, sebagai bentuk meremehkan ya. Bal alaihi ay yahrisa 'alaiha wa ya'tani biha. Akan tetapi sebagai seorang muslim hendaklah kita memiliki sebuah perhatian yang khusus ya, atau kita memiliki sebuah kesungguhan dalam melakukan sunnah-sunnah tersebut, dan agar supaya terdapat ayyahduran fil waqti nafsihi ayyatruka sunnata raghabatan anha, dan agar supaya dia waspada ya pada waktu yang sama daripada dirinya, jangan sampai dia meninggalkan sunnah itu sebagai bentuk raghabatan anha, yaitu benci terhadap sunnah itu. Nah, kalau orang sudah benci terhadap sunnah, itu sudah masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Ya. Kemudian ya, kata beliau ya, fa inna man tarakaha raghbatan anha, karena sesungguhnya orang yang dia telah meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah salat itu dengan sebab benci terhadap sunnah itu, fahada yukhsha alaihi, maka dikhawatirkan terhadap orang ini ayyakuna lahu haddun wa nasibun, dia memiliki bagian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita bacakan tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golonganku, tidak termasuk daripada golongan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lakin
idza tarakaha laisa raghbatan anha wa innama li'adami nashatin 'ala al-fi'li aw nahwi dzalika fa innahu la yakunu athiman bidzalika lakin yafutuhu ajruha wa thawabuha. Kata Syekh, akan tetapi apa jika dia telah meninggalkan hal itu, meninggalkan sunnah, bukan bentuk atau ya apa, dia meninggalkan sunnah itu bukan karena satu kebencian, ya, dan dia meninggalkan itu hanya disebabkan karena kemalasan, li'adami nashatin, disebabkan karena tidak ada semangat dia dalam melakukan sunnah itu, malas dia, ya, alal fi'li untuk mengerjakannya atau yang semisal dengan itu, maka fa innahu la yakunu athiman bidzalika, maka dia tidak berdosa, ya. Kalau orang meninggalkan sunnah itu tidak berdosa, ya. Lakin yafutuhu ajruha wa thawabuha, akan tetapi hilang daripada dirinya pahala ataupun ganjaran di balik apa sunnah-sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya kawan, maka sunnah-sunnah ini laha sya'nun 'azim. Ketahuilah dia memiliki kedudukan yang sangat agung sekali. Kenapa? Fafiha takmilu lis-salatil 'abdi. Di dalam sunnah-sunnah yang ada di dalam salat itu, dia sebagai sebuah penyempurna, pelengkap terhadap salatnya seorang hamba. Misal contoh seperti kalau ada yang kurang daripada yang wajib, maka sunnah-sunnah itu juga sebagai pelengkap. Paham itu? Misalnya kalau kurang daripada yang wajib, misalnya kurang sempurna, bukan berarti kurang di sini ditinggalkan, tapi kurang sempurna daripada yang wajib itu, maka sunnah itu sebagai pelengkap. Kan kita tidak tahu ini, ya. Kadang-kadang kita sholat itu kita luput dan lalai daripada hal-hal yang wajib, sehingga kita tidak melakukannya dengan sempurna. Maka yang sunnah itu sebagai pelengkap. Allahu a'lam bishawab. Ibaratnya apa namanya, modal pokok itu misal ada tekor, maka yang lebih itu sunnah itu sebagai apa, pelengkap daripada yang tekor tadi. Faham ya? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Sunnah ini dia, sunnah-sunnah dalam sholat memiliki kedudukan yang sangat besar sekali. Wa fiha 'idhamut thawab, dan di dalam sunnah-sunnah daripada sholat ini terdapat pahala yang begitu besar. Wa annal 'abda kullama 'azzama hadduhu fi sholatihi, bahwa sesungguhnya seorang hamba setiap kali besar perhatian dia di dalam sholat dia terhadap sunnah-sunnah yang maksur daripada Nabi SAW ini, kana dzalika a'zama fi ajri sholati, maka semakin besar pahalanya yang akan dia dapatkan di dalam sholatnya, wa arfa'a fi thawabihi wa darajati, dan semakin tinggi, ya, semakin naik derajatnya, semakin tinggi pahala dan semakin tinggi derajatnya di dalam sholat yang dia lakukan. Ini Masya Allah, ini penjelasan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badawi. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik ikhwan maupun akhwat, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita akhiri. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Bebas di luar tema tidak masalah. Ini sepertinya kopi apa ya? Yang kemarin yang kopi yang biji besar apa ya? Selain Arabica. Kalau Robusta kan kecil. Kopi apa yang bijinya besar? Orang yang bagi. Ini kopi Kendai gitu. Insyaallah. Agak-agak pahitnya terasa, gitu ya. Pahitnya terasa ya. Yang kita minum kan.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukup. Cukup kan ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, semoga bahasan kita hari ini cukup dan bahasan kita hari ini semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal yang saleh untuk kita semua. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wudu dulu ya. Kuat baitnya. Tapi apa ya? Yang L-nya L